Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok komunikasi terapeutik. Di sini kami akan melakukan role play mengenai komunikasi terapeutik pada anak. Di sini saya Serliata Aulia Putri berperan sebagai perawat dan juga rekan Saya Ashila. Saya di sini akan berperan sebagai anak. Selamat menyaksikan. Pagi hari di Puskesmas Pelita, seorang anak berusia 7 tahun merengek karena tidak ingin giginya dicabut. Padahal ia sudah mengeluhkan sakit gigi kepada ibunya sejak 4 hari yang lalu. Namun saat sang ibu membawanya untuk pergi menemui dokter gigi, anak itu justru menolak dan bersikap agresif. Ia tak bisa tenang dan terus merengek untuk pulang ke rumah. Sudah hampir 30 menit anak itu menangis. Sang ibu lama-kelamaan merasa jengkel dan memutuskan untuk tetap berdiam diri di dalam puskesmas, walau anaknya berteriak dengan kencang. Orang-orang di dekat ibu itu mulai merasa risih, hingga akhirnya seorang perawat menghampiri anak tersebut dan mencoba untuk menenangkannya. Selamat pagi adik, apa kabar? Ih, susternya galak. Adik, suster nggak mau marahin adik kok, cuman gimana kalau kita ngobrol? Nggak mau, aku mau pulang. Loh, adik kok mau pulang? Bukannya adik di sini karena ingin diperiksa? Ih, pergi. Anak tersebut bersikap agresif bahkan setelah perawat berusaha menenangkannya. Sang ibu beberapa kali minta maaf kepada perawat karena anaknya sudah mencakar perawat tersebut. Adik tahu nggak, suster punya mainan bola kecil loh. Nggak mau. Terus adik maunya main apa sekarang? Suster akan ikutin keinginan adik deh. Iya, dibilangin nggak mau, aku mau pulang, mama, susternya galak. Tapi suster cuma mau ajak adik main aja kok, beneran deh. Nanti aku disuntik, aku nggak mau. Gini deh, kalau suster bohong sama adik, nanti susternya kan dapet dosa. Suster juga bisa dimarahin nanti sama mamanya adik kalau susternya bohong. Nggak mau, aku nggak mau. Iya. Sekarang suster mau kenalan aja deh sama adik. Nama adik siapa? Nama aku Sheila. Nama kamu lucu ya, sama kayak adik juga lucu. Adik kemarin karena sakit apa? Gigi aku sakit. Oh gitu. Adiknya sudah bertemu dokter belum? Loh, kok belum? Kalau tidak diperiksa nanti tambah parah loh. Suster berisik, ih, aku mau pulang aja. Aku mau pulang. Karena kesal kepada tingkah laku anaknya, sang ibu pun menjewer telinga anak tersebut sampai ia menjerit kesakitan. Aduh, sakit! Ibu, anaknya jangan dijewer. Saya tidak apa-apa, Ibu. Saya akan terus mencoba menenangkannya ya. Mama jahat. Adik, lihat deh. Awan di luar bentuknya lucu ya. Mau lihat sama suster nggak? Anak yang masih menangis itu akhirnya menggenggam tangan perawat dan berjalan mengikuti perawat untuk melihat awan di luar. Adik, kenapa nggak mau diperiksa? Kata temen aku, dokternya itu galak, terus suka nyuntik anak bandel, makanya aku gak mau diperiksa. Tapi itu kan kata teman adik. Dokter di sini baik-baik semua kok. Nggak ada tuh yang bakal marahin anak-anak. Bohong. Suster nggak bohong. Kalau adik takut, suster bisa temenin adik nanti buat diperiksa sama dokter. Gimana? Suster nggak bakal pergi kok. Kalau nanti dokternya galak, dokternya bakal suster cubit. Tapi kan dokternya lebih galak daripada suster. Di sini suster bakal nemenin adik, makanya dokternya nggak akan berani marahin adik. Bener ya? Iya, nanti mamanya adik juga bakal ikut kok, jadi dokternya nggak boleh galak. Ya udah deh, aku mau diperiksa kalau nanti susternya temenin juga. Perawat itu kemudian mengajak anak tersebut untuk kembali masuk dan menemui dokter agar segera diperiksa. Namun anehnya anak itu kembali histeris saat melihat anak lain yang keluar dari ruangan dokter sembari membuang kapas penuh darah. Karena anak tersebut sudah tidak bisa ditenangkan lagi, sang ibu akhirnya memutuskan untuk membawa pulang anak itu. Keesokan paginya, ibu tersebut kembali dengan membawa anaknya. Kali ini, sang ibu dan anak datang lebih awal untuk menghindari antrian panjang yang membuat anak itu semakin stres. Halo adik, kita ketemu lagi ya. Apa kabar? Suster, aku gak mau ketemu dokter. Kemarin ada anak yang buat berdarah sama dokternya. Adik, kalau tidak diperiksa, nanti gigi adik tambah sakit.
Lihat tuh pipinya, sampai bengkak kan? Adik mau sembuh kan? Nah, makanya yuk kita periksa ke dokter ya. Nanti sama kakak dokter bakal diobati kok. Suster kan juga udah janji sama adik kemarin. Suster bakal nemenin adik sampai selesai diobati sama kakak dokter. Adik mau ya diperiksa? Tapi suster harus janji dokternya gak galak, terus juga janji aku bakal sembuh. Iya, suster janji temenin adik. Suster juga janji dokternya nggak akan galak. Terus kalau adik nurut, nanti bisa cepet sembuh. Oke. Saat memasuki ruangan dokter, tubuh anak itu bergetar hebat karena ketakutan. Walau dokter yang akan memeriksa sudah bersikap ramah, anak tersebut hanya bersembunyi di belakang perawat. Adik, ayo sapa kakak dokternya yuk. Lihat tuh, kakak dokternya super baik. Gak mau. Tapi kalau tidak mau, adik nanti nggak sembuh-sembuh. Susternya nanti jadi sedih loh. Adik suka nonton film kartun domba nggak? Suster punya cerita lucu loh tentang kartu domba itu. Adik mau dengar? Mau. Tapi suster baru mau cerita kalau adik mau duduk dan diperiksa. Suster bakal ceritain kartun dombanya sembari adik diperiksa. Kalau adik masih takut, boleh kok pegangan tangan suster biar adik tidak tegang. Kalau adik masih nggak mau diperiksa, nanti suster sama dombanya jadi sedih loh. Ya udah deh, aku mau. Anak pinter. Kita sapa dokternya dulu yuk. Selamat pagi, Kak Dokter. Selamat pagi, Kak Dokter. Pinter. Yuk kita duduk supaya kakak dokternya juga gampang meriksa adik. Nah, karena adik sudah jadi anak baik, suster ceritain ya dombanya. Saat itu akhirnya menceritakan kartun kesukaan anak tersebut agar ia tidak histeris saat dokter mengeluarkan alat-alat pemeriksa gigi. Perawat terus berusaha agar anak tetap fokus pada ceritanya sambil terus menggenggam tangan anak tersebut supaya si anak merasa rileks. Tanpa disadari anak itu, dokter selesai mencabut gigi anak yang sudah tanggal itu. Aduh! Kata kakak domba, kalau adik gigit kapasnya, nanti darahnya bisa berhenti. Nah, sudah selesai deh. Gak sakit kan seperti yang adik kira? Iya. Itu karena adik anak yang kuat dan hebat, jadi tidak terasa sakit karena giginya dicabut. Karena udah selesai juga, ayo kita bilang makasih sama dokternya. Makasih kakak dokter. Terima kasih kakak dokter. Dadah. Karena tadi dokter bilang gigi adik ada yang bolong, jadi adik harus rajin gosok gigi dan jangan sering makan makanan manis ya. Nanti kalau adik nakal, nanti domba dan kakak susternya jadi sedih lagi. Iya suster, aku bakal nurut biar kakak domba dan suster gak sedih lagi. Pinter. Kalau gitu hati-hati ya di jalan. Dadah suster. Dadah. Baiklah, sekarang kita akan beranjak ke pembahasan. Pada kasus di atas, perawat melakukan komunikasi terapeutik pada anak menggunakan teknik verbal dan juga nonverbal. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama dari teknik verbal. Pertama, fasilitasi anak untuk berespons. Pada dialog di atas, perawat selalu bertanya nih dan mengkaji keluhan dan karakter si anak. Salah satunya dengan bertanya kepada si anak mengapa ia takut diperiksa oleh dokter. Perawat akan mendengarkan respon dari si anak mengapa ia sangat takut diperiksa. Selanjutnya, perawat memberikan penjelasan yang mudah dipahami anak seusianya dengan menjelaskan bahwa dokter tidak galak dan anak tersebut tidak akan disuntik. Dengan demikian, perawat berusaha membangun bina hubungan saling percaya dengan si anak dengan mengatakan hal yang sebenarnya dengan bahasa yang dipahami anak. Selanjutnya, bercerita sebagai alat komunikasi. Si anak diperiksa dan dicabut giginya oleh dokter. Perawat berusaha bercerita mengenai film kartun favorit anak-anak yang bertujuan mendistraksi pikiran si anak supaya si anak bisa merasa rileks dan tidak takut saat giginya dicabut. Selanjutnya, menawarkan tindakan supaya anak bisa kooperatif. Nah, perawat di sini berpikir kritis untuk menawarkan sesuatu kepada si anak supaya ia mau diperiksa oleh dokter, yaitu dengan menawarkan dirinya untuk menemani sang anak ketika diperiksa oleh dokter sambil menceritakan film kartun domba kesukaan anak-anak. Yang keempat, menjaga intonasi suara, pengalihan kontak mata, sikap atau postur tubuh, dan menjaga jarak fisik serta sentuhan. Ketika berkomunikasi dengan si anak,
Perawat selalu menjaga nada intonasinya dengan sangat lembut supaya anak tidak merasa takut, dan juga perawat selalu melakukan kontak mata supaya si anak bisa percaya pada dirinya. Perawat juga tidak langsung melakukan kontak fisik karena dikhawatirkan sang anak merasa tidak nyaman. Namun dengan BHSP perlahan, anak tersebut yang pertama kali menggenggam tangan perawat ketika perawat mengajaknya pergi melihat awan keluar. Selain teknik verbal, ada juga nih teknik nonverbalnya. Di sini, komunikasi nonverbal yang dilakukan pada kasus di atas, yaitu perawat berusaha terus menggenggam tangan sang anak saat diperiksa oleh dokter hingga giginya selesai dicabut. Dengan sentuhan tangan yang lembut, perawat mampu membuat si anak rileks dan mengurangi rasa tegangnya saat gigi si anak dicabut oleh dokter. Demikian roleplay dan pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.